Hidup bukan sekadar soal lulus, kerja, nikah, lalu pensiun. Ada kenyataan-kenyataan pahit yang tak pernah masuk pelajaran sekolah, tak pernah dibahas saat kumpul keluarga, dan justru paling sering kita temui ketika sudah terluka. Kita tumbuh dengan banyak harapan, tapi minim persiapan. Kita diajarkan untuk mengejar mimpi, tapi tidak diajarkan bagaimana menghadapi saat semua terasa runtuh. Dan disinilah pentingnya kita bicara. Karena kalau kamu sedang bertanya-tanya, kenapa hidup terasa berat padahal aku sudah berusaha? Bisa jadi, kamu sedang dihadapkan pada satu dari 10 kebenaran pahit yang jarang dibicarakan. Yuk, kita bongkar satu-satu biar kamu nggak merasa sendirian dalam realita ini. Kita tumbuh dengan keyakinan, kerja keras akan membawa hasil. Tapi semakin dewasa, kita mulai sadar, dunia tidak selalu memberi imbalan sesuai usaha. Ada orang yang kerja siang malam, lembur tanpa henti, tapi hidupnya tetap di tempat. Sementara yang lain, dengan koneksi, sedikit keberuntungan, atau strategi yang lebih cerdas, bisa naik jauh lebih cepat. Lalu muncul rasa frustrasi. Kenapa aku yang berusaha justru tertinggal? Tapi inilah pahitnya hidup yang gak pernah diajarkan. Kerja keras itu penting, tapi bukan satu-satunya faktor. Kamu juga butuh kecerdasan, melihat peluang. Butuh berani bilang tidak pada tempat yang tidak menghargai. Butuh membangun relasi, memperluas pengetahuan, dan berani bertaruh di tempat baru. Jangan salah, kerja keras tetap fondasi. Tapi kalau kamu terus menyiram benih di tanah yang tandus, kamu hanya akan kelelahan. Mungkin bukan kamu yang gagal. Mungkin kamu hanya berada di tempat yang salah terlalu lama. Dan itu saatnya kamu berhenti hanya mengandalkan tenaga, tapi mulai bergerak dengan arah. Kamu bisa jadi orang paling baik, paling sopan, paling tulus sekalipun. Tetap akan ada yang menganggapmu sok. Akan ada yang mencibir di belakangmu. Hanya karena kamu berbeda. Kenyataannya, tidak semua orang melihat dunia dengan mata yang sama. Ada yang menilai lewat luka. Ada yang bicara dari rasa iri. Ada yang memproyeksikan ketidakpuasan hidup mereka padamu. Dan kalau kamu menghabiskan hidup hanya untuk mencoba menyenangkan semua orang, kamu akan kehilangan satu orang terpenting, dirimu sendiri. Kita tidak pernah diajarkan bahwa disukai semua orang bukanlah pencapaian. Itu jebakan. Yang seharusnya kita kejar adalah menjadi versi paling jujur dari diri sendiri. Meski itu berarti tidak semua orang akan setuju atau merasa nyaman. Orang yang tepat akan menghargaimu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu autentik. Jadi, lepaskan beban untuk jadi baik untuk semua orang. Dan mulailah jadi cukup untuk dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, hidupmu bukan panggung untuk validasi, tapi ruang untuk jadi utuh. Kita sering terjebak dalam kalimat, nanti aja kalau udah siap. Tapi kenyataannya, waktu nggak peduli, kamu siap atau enggak. Kesempatan nggak datang sambil menunggu kamu merasa percaya diri. Dunia nggak akan berhenti berputar hanya karena kamu masih ragu. Dan sadarkah kamu, kadang rasa belum siap itu bukan tanda kamu nggak mampu, tapi cermin dari rasa takut gagal. Kita menunda bukan karena belum sanggup, tapi karena belum berani. Padahal justru dengan melangkah meski takut, kamu akan menemukan kekuatanmu. Setiap langkah akan membentukmu. Setiap kesalahan akan mengajarkanmu hal-hal yang tak bisa didapat dari rencana di atas kertas. Jadi, kalau kamu sedang menunggu waktu yang tepat untuk mulai, ini dia, sekarang. Karena waktu tidak akan menyesuaikan diri dengan kamu. Kamulah yang harus memutuskan untuk berjalan. Bahkan kalau itu artinya tertatih. Lebih baik salah dalam perjalanan daripada membusuk dalam penantian. Kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas hidup sendiri. Dan itu bagus. Tapi kadang, kita jadi ingin mengontrol segalanya. Padahal, hidup ini terlalu luas, terlalu rumit, terlalu liar untuk selalu berjalan sesuai rencana. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Cuaca, emosi orang lain, sikap bos di kantor,
bahkan hasil dari usaha terbaik kita. Dan ketika semuanya tak berjalan seperti harapan, kita merasa gagal. Padahal mungkin kita hanya terlalu keras pada diri sendiri. Belajar melepaskan itu bukan tanda kelemahan, itu tanda kebijaksanaan. Kamu hanya bisa mengendalikan pikiranmu, sikapmu, dan keputusanmu. Bukan reaksi orang lain, bukan nasib, bukan hasil akhir. Daripada membuang energi melawan hal yang di luar jangkauan, fokuslah pada apa yang bisa kamu ubah. Karena saat kamu berhenti memaksakan kontrol, kamu mulai merasakan kedamaian. Hidup ini bukan soal mengendalikan semuanya, tapi soal bisa bertahan, bahkan saat semuanya lepas dari genggaman. Satu hari, mereka ada. Besoknya, tidak ada kabar. Tidak ada perpisahan yang dramatis. Tidak ada alasan yang jelas. Hanya keheningan yang menggantung. Dan kamu mulai mempertanyakan diri sendiri. Apa salahku? Tapi kenyataannya, tidak semua kehilangan bisa dijelaskan. Tidak semua kepergian perlu alasan. Orang berubah, prioritas mereka bergeser. Hidup membawa mereka ke tempat lain. Dan kamu tidak bisa selalu jadi bagian dari cerita mereka selamanya. Ini pelajaran yang pahit. Tidak semua hubungan berakhir karena konflik. Beberapa hanya selesai karena waktunya memang sudah cukup. Yang bisa kamu lakukan adalah mengikhlaskan tanpa penjelasan dan percaya bahwa ruang yang kosong akan terisi oleh hal baru. Bukan karena kamu tak layak dipertahankan, tapi karena mereka tidak lagi punya tempat di babak hidupmu berikutnya. Kepergian mereka mungkin membuatmu hancur, tapi suatu saat kamu akan berterima kasih karena diberi ruang untuk tumbuh. Kita diajarkan untuk mengejar kebahagiaan seolah itu tujuan akhir. Seolah kalau kita sudah bahagia, maka hidup akan tenang selamanya. Tapi kenyataannya, bahagia itu datang dan pergi. Seperti angin, seperti ombak. Hari ini kamu merasa damai, besok bisa saja kamu dihantam kecewa. Dan itu wajar. Kebahagiaan bukan kondisi yang harus kamu pertahankan terus-menerus. Bukan juga tanda bahwa hidupmu sempurna. Seringkali justru kita makin gelisah karena merasa, seharusnya aku bahagia. Padahal, rasa sedih, hampa, kecewa, semuanya bagian dari hidup. Kalau kamu hanya merasa hidup layak dijalani saat bahagia, kamu akan kehilangan banyak momen berharga. Bahagia itu bukan tujuan, tapi jeda. Yang lebih penting adalah makna. Apakah kamu tetap berjalan meski hidup tidak sesuai harapan? Apakah kamu tetap bersyukur meski sedang kehilangan? Karena justru di sanalah kekuatanmu diuji. Dan siapa tahu, bahagia itu bukan yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu temukan saat kamu berhenti menuntut hidup sempurna. Banyak orang berpikir, kalau aku sudah kaya, terkenal, punya jabatan, pasti hidupku bahagia. Tapi lihatlah kenyataan. Banyak yang sudah mencapai itu semua dan justru merasa hampa. Karena ternyata pencapaian eksternal tidak menjamin kepuasan internal. Kita tumbuh di budaya yang menekankan hasil, nilai tinggi, karir hebat, aset melimpah, tapi jarang diajarkan untuk menyelami diri sendiri. Apa yang sebenarnya bikin aku merasa cukup? Kesuksesan itu penting, tapi bukan segalanya. Apa gunanya berada di puncak kalau kamu kehilangan arah? Apa gunanya dipuji banyak orang, tapi kamu sendiri merasa kosong? Kepuasan sejati tidak ditemukan dalam target, tapi dalam proses, dalam relasi, dalam koneksi dengan diri sendiri. Jadi sebelum kamu kejar dunia, pastikan kamu sudah berdamai dengan isi hatimu. Karena yang membuatmu bertahan bukan prestasi, tapi alasan kenapa kamu memulainya. Dan ketika kamu sadar bahwa makna lebih penting daripada gelar, kamu akan mulai membangun hidup, bukan sekadar mengejarnya. Menjadi baik itu mulia, tapi jika tidak diimbangi batas, kebaikan bisa jadi bumerang. Ada orang yang akan menghargai niat baikmu, tapi ada juga yang hanya melihatmu sebagai celah. Kamu selalu bantu, mereka akan terus meminta. Kamu selalu mengalah, mereka akan merasa berhak mendominasi. Dan perlahan, kamu mulai kehilangan energi, kehilangan identitas. Kita sering tidak diajarkan pentingnya mengatakan tidak.
Kita diajarkan untuk sabar, tapi lupa bahwa sabar juga perlu arah. Menjaga batas bukan berarti kamu jahat. Itu tanda kamu tahu dirimu berharga. Kalau kamu terus memberi tanpa menjaga diri, pada akhirnya kamu hanya akan habis, kecewa, dan merasa dimanfaatkan. Kebaikan sejati lahir dari keseimbangan antara memberi dan menjaga, antara peduli dan tegas. Jangan takut kehilangan orang yang hanya hadir saat butuh. Tak semua yang kamu tolong pantas kamu perjuangkan, dan tak semua yang dekat pantas tahu isi hatimu yang paling jujur. Gagal itu bagian dari proses, tapi banyak orang berhenti bukan karena gagal, melainkan karena rasa malu. Dilihat gagal, takut dilabeli bodoh, gagal, gak berbakat. Padahal setiap orang yang kamu anggap hebat pernah gagal. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Bedanya, mereka tidak membiarkan kegagalan menjadi akhir. Mereka tidak biarkan opini orang menutup langkah mereka. Malu itu datang dari rasa ingin diakui. Tapi kalau kamu terus hidup untuk penilaian orang lain, kamu akan terjebak dalam ketakutan yang gak ada habisnya. Kamu punya hak untuk gagal. Kamu punya hak untuk belajar dari kesalahanmu. Karena justru kegagalan membentuk fondasi kuat yang gak bisa dibeli oleh sukses instan. Dan saat kamu mulai berdamai dengan rasa malu, kamu akan sadar, komentar orang tidak pernah benar-benar mendefinisikan siapa kamu. Kamu bukan hasil gagalmu, kamu adalah bagaimana kamu bangkit darinya. Dan itu lebih penting dari segalanya. Kita diajarkan untuk punya rencana hidup, lulus umur sekian, kerja di bidang ini, menikah, punya rumah, stabil. Tapi hidup jarang berjalan sesuai peta. Ada yang sukses di usia muda, lalu hancur di usia matang. Ada yang tersesat bertahun-tahun, lalu justru menemukan jalannya di usia yang tak disangka. Karena sebenarnya, tidak ada satupun jalur yang mutlak benar. Jangan mengukur dirimu dengan kecepatan orang lain. Jangan merasa tertinggal hanya karena hidupmu tidak sama dengan standar sosial. Terkadang, tersesat adalah jalan pulang yang sebenarnya. Terkadang, gagal dari rencana awal justru membuka jalan yang lebih jujur. Hidupmu unik, ritmenya berbeda. Yang penting, kamu tidak berhenti berjalan. Berani ambil arah baru saat yang lama tidak lagi memberi makna. Dan berani percaya bahwa meski belum terlihat, arah itu akan muncul saat kamu terus melangkah. Dengan hati yang terbuka dan tekad yang bertahan. Kebenaran memang tidak selalu nyaman, tapi justru disitulah letak kebebasannya. Saat kamu berani menatap hidup apa adanya, tanpa ilusi, tanpa penghiburan palsu, kamu mulai benar-benar hidup. Kamu berhenti menyalahkan diri karena hidup tak seindah harapan. Kamu berhenti berharap dunia selalu adil. Dan kamu mulai kuat, bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena tak lagi takut untuk berdiri lagi. Hidup bukan soal menghindari luka, tapi belajar tumbuh bersamanya. 10 kebenaran ini mungkin pahit, tapi kalau kamu bisa menerimanya, kamu akan lebih siap menghadapi dunia yang sering kali tak terduga. Dan mungkin kamu akan lebih damai. Karena kamu tidak lagi berjuang untuk hidup sempurna, tapi hidup yang bermakna. Kalau kamu merasa video ini menyentuh bagian terdalam dalam dirimu, jangan simpan sendiri. Bagikan ke seseorang yang kamu tahu sedang berjuang diam-diam. Tulis juga di kolom komentar. Kebenaran mana yang paling kamu rasakan saat ini? Karena kadang, dengan saling berbagi kisah, kita bisa saling menguatkan. Dan kalau kamu ingin terus belajar memahami hidup, tanpa topeng, tanpa pura-pura, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Masih banyak hal yang perlu kita hadapi bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap kuat, apapun yang kamu hadapi.